Contoh misalnya ada seseorang berjalan dari titik A berjalan ke kanan, berjalan ke kanan sejauh misalkanlah 10 meter, ya. Kemudian melanjutkan perjalanannya ke kanan atas, ya, sejauh misalkanlah 5 kilometer, 5 meter lah, 5 meter bersama. Membentuk sudut terhadap arah horizontal, ya, arah kanan misalnya 37 derajat. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke atas, ya, ke atas misalkanlah sejauh berapa nih? Sejauh 4 kilometer misalnya. Ditanya adalah berapa jauh dan kemana arahnya jika ditinjau dari posisi awal sampai posisi akhir. Mari cari resultannya ini, ya, perpindahannya ini resultannya. Jadi untuk mencari resultannya dari 3 vektor ini, maka digunakan metode analisis. Caranya adalah kita gambarkan ke dalam sumbu X dan sumbu Y vektor-vektornya. Ini yang 10 arah ke kanan, kita gambarkan ke kanan juga, ya. Nama vektornya terserah aja, tidak diketahui, kita bebas saja. Misalkanlah dia A, berarti A 10 meter. Kemudian ini 5 ke kanan, digambarkanlah ke kanan 5. Misalkanlah dia B 5. Ini sudutnya 37, 37-nya di sini, 37, saya sebut aja alfa. Kemudian 4 ke atas, ini ke atas 4, ya. Sebut aja C sama dengan 4 km. Oke, nah setelah itu kita uraikan semua vektor-vektornya ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Ini karena A sudah di sumbu X, berarti dia tidak perlu diurai lagi. C sudah di sumbu Y, tidak usah diurai lagi. Yang perlu diurai adalah yang miring ini, B. Jadi B ini kita urai ke komponen X, ditarik lurus ke X, inilah komponen X. Kita sebut aja BX. Kemudian uraikan ke sumbu Y, tarik dia ke tegak lurus ke sumbu Y, kita namakan dia BY. Oke. Kemudian cari resultan dalam arah X. Dalam arah X ada A dan BX, ya. Karena A ke kanan maka diberi tanda positif, BX juga ke kanan diberi tanda positif. Jika ada vektor yang ke kiri beri tanda negatif, ya. Ini A-nya 10, B-nya berapa? BX-nya berapa? Mencari komponen X dari B, caranya adalah B dikali dengan cos alfa, ya. Nah, ini sama dengan 10, B-nya adalah 5, alfanya adalah berapa? Alfa di sini adalah 37, ini 37. Ingat alfanya selalu terhadap sumbu X, ya, atau sumbu X di sini. Kalau diketahui sudutnya di sini harus cari pengikutnya di sini berapa, ya, cari sudut terhadap sumbu X-nya berapa. Ini 10 tambah 5 kali berapa? Cos 37. Nah, ini kalau sudah hafal bisa langsung masukkan. Kalau lupa, selalu ingat untuk yang 3753 bisa digambar segitiganya keluar dulu, segitiga siku-siku, beri sisi 3, 4, dan 5. Ingat sudut yang dibentuk oleh 5 dan 3 adalah 53. Kemudian sudut satu lagi adalah 37. Jadi cos 37 berapa? Ingat cos adalah samping per miring. 37 di sini samping per miring. Sampingnya adalah 4, ya. Di samping dari 37 adalah 4. Ini 3 adalah depannya. Jadi 4 samping, miring selalu yang paling panjang 5. Jadi cos 37 adalah 4 per 5. 4 per 5. Ini coret. Berarti dapat 14 meter. Oke. Kemudian cari
RY-nya ya. RY sama dengan RY berarti yang sumbu Y ya. Ini yang ke sumbu Y ada BY dan C. BY-nya ke atas, C juga ke atas, karena dua-dua ke atas berarti dua-dua positif. BY positif, C-nya juga positif. BY adalah B sin alfa ya, tambah C. B-nya adalah 5 sin alfa, alfanya adalah 37 ya, tambah C-nya 4. Jadi sama dengan 5 ditambah sin 37 berapa? 37 di sini. Sin berarti depan per miring. Depan dari 37 adalah 3, miringnya 5. 3 per 5. 3 per 5 ditambah 4. Dicoret dapat 7 meter ya. Setelah dapat Rx dan Ry-nya, cari resultannya. Ya, cari Pitagorasnya. Pitagoras karena dia resultan sama dengan akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat sama dengan akar Rx-nya berapa? Rx-nya adalah 14. 14 kuadrat tambah Ry-nya berapa? 7 kuadrat. Ini sama dengan akar, ini ada faktor 7 ya, tarik 7 keluar, 7 kuadrat, ini 7 kali keluar tinggal 2, 2 kuadrat tambah 1. Jadi akar 7 kuadrat, 7 akar 5 meter. Lalu cari arah resultannya, arah resultan cari pakai tangen ya. Tangen theta sama dengan Ry dibagi Rx. Ry-nya 7, Rx-nya 14. Berarti 1/2. Tangen berapa? 1/2. Nah, dilihat dari tabel ya. Di sini kebetulan dari tabel tidak ada tangen yang setengah. Kalau tidak ada tangen setengah, maka jawabannya kita pakai simbol inverse ya. Jadi jawab theta sama dengan tangen inverse. Inverse itu pangkat -1 dari 1/2. Atau bisa dalam notasi lain menggunakan notasi arcus tangen ya. Ditulis ARC, arcus tangen dari 1/2. Ini jawabannya. Jika ada kalkulator bisa dicari ini dengan cara tekan inverse tan kemudian setengah ya, bisa dapat sudutnya berapa derajat. Kalau tidak cukup sampai sini ya.